Jawa, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus nama kecilnya adalah Jafar Shodiq. Ia adalah putra dari Sunan Kudus dan Syarifah, adik Sunan Bonang. Konon, Sunan Kudus adalah putra salah satu sultan di Mesir yang berkelana hingga tanah Jawa. Di Kesultanan Demak, ia pun diangkat menjadi panglima perang. Ketika pecah perang antara Demak dan Majapahit, Sunan Kudus pun gugur di peperangan. Kemudian panglima perang digantikan oleh putranya, yaitu Jafar Shodiq atau Sunan Kudus. Tugas utamanya adalah menaklukkan wilayah kerajaan Majapahit untuk memperluas kekuasaan Demak. Jafar Shodiq tidak merasa asing ketika bertanggung jawab sebagai senopati, karena saat beliau masih remaja, ia tidak hanya mempelajari ilmu agama, namun juga ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni, dan perdagangan. Pada kenyataannya, Jafar Shodiq mampu membuktikan kehebatannya yang tak kalah dengan kepiawaian ayahnya di medan perang. Ia berhasil mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura dan arah barat hingga mencapai Cirebon. Sukses ini membutuhkan cerita kesaktiannya. Misalnya, sebelum perang Jafar Shodiq diberi badong kepada Profi oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu di bawahnya berkeliling arena perang. Badong sakti itu muncullah jutaan tikus yang digojaki, maka dipukul tikus itu tidak akan mati. Namun tikus itu mengamuk sejadi-jadinya, dan pasukan Majapahit pun ketakutan sehingga lari tunggang langgang. Jafar Shodiq pun mempunyai sebuah peti yang bisa mengeluarkan jutaan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang disengat tawon itu. Pada akhirnya pemimpin Majapahit yaitu Adipati Teruk menyerah pada pasukan Jafar Shodiq. Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Jafar Shodiq semakin kuat. Ia pun meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka dan membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Lalu ia pergi ke Kudus, namun kedatangannya di Kudus tidak jelas. Ketika ia menginjakkan kaki di Kudus, kota itu masih bernama Tajuk. Konon, orang yang mula-mula mengembangkan Islam di kota Tajuk sebelum Jafar Shodiq, yaitu Kiai Telingsing. Kota ini menunjukkan bahwa sudah berkembang sebelum kedatangannya. Awalnya Jafar Shodiq hidup di tengah jamaah di kelompok kecil di Tajuk. Jamaah itu adalah para santri yang dibawanya dari Demak. Mereka sebenarnya adalah tentara yang mengikuti Jafar Shodiq memerangi Majapahit. Setelah jamaahnya semakin banyak, ia pun membangun masjid untuk tempat ibadah dan pusat beragamaan penyebaran agama Islam. Tempat ibadah itu diyakini oleh Jafar Shodiq, yakni Masjid Menara Kudus, yang masih berdiri hingga kini. Masjid itu dibangun pada 956 Hijriah yang bertepatan dengan 1549 Masehi. Kota Tajuk pun mendapat nama baru yakni Quds, yang berubah menjadi Kudus. Pada akhirnya Jafar Shodiq pun disebut dengan Sunan Kudus. Dari penyebaran agama Islam, Sunan Kudus pun meniru gaya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan model Tutmuri Handayani, yaitu artinya adalah Jafar Shodiq tidak melakukan perlawanan keras, namun mengarahkan masyarakat sedikit, sebab Jafar Shodiq sudah banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun meniru Sunan Kalijaga, yakni menoleransi budaya setempat dan
cerita